Amma ba'd, kata Nabi. Kemudian, tunggu dulu, kata. Jangan lanjutkan, kata Nabi. Cukup sini dulu. Lalu Dammat pun berkata, faqala a'id alayya kalimatika haula. Cuba kau ulang lagi kalimat tadi tu, kata dia. Tertarik pula dia tu. Cuba kau ulang lagi kalimat tadi tu, kata dia. Fa'adahunna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha marat. Nabi ulang-ulang kalimat tadi itu di hadapan Dammat sampai 3 kali. Itu tadi tu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai syahadat 3 kali Nabi ulang-ulang. Nah, faqala, dia pun berkata, Dammat ni ngomong, aku dah banyak dengar mantra-mantra dari dukun. Aku dah banyak dengar mantra-mantra dari ahli sihir. Aku juga udah banyak dengar ucapan-ucapan ahli syair. Fama sami'tu mithla kalimati haula. Tak pernah sama dengan kalimat yang barusan kau ucapkan ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, yakni hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembali kepada kitab asal ya. Kemarin kitabnya hilang, kita ketemu ya. Ya, hadis berikutnya tentang keutamaan Nabi ya, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, atau ini juga termasuk mukjizat ya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayat dari sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas, Allah redha kepada keduanya. Qala, ia berkata ya, Abdullah bin Abbas berkata, inna dhammadan qadima Makkah. Sesungguhnya Dhammat itu datang ke kota Mekah. Ini Dhammat nama orang, ya, nama orang, dan dia datang ke Mekah. Wa kana min azli Shanu'ah, dan dia termasuk salah seorang dari suku Azad Shanu'ah. Orang Arab ni kan macam-macam suku itu. Ini baru dengar ni nama suku ini. Azli Shanu'ah, disebut Azad Shanu'ah, dari kelompok suku tersebut. Wa kana yarqa min hadha rih, dan dia termasuk orang yang pandai mengobati orang kena gangguan jin. Nah, disebut di sini yarqa ini meruqyah. Jadi ruqyah itu dah ada dulu. Ya, zaman jahiliyah ruqyah sudah ada. Cuman dia meruqyah itu yang menurut pemahaman orang zaman jahiliyah lah. Nah, jadi yarqa ini, ruqyah ini bahasa Arabnya mantra, jampi-jampi. Nah sekarang ruqyah juga namanya, cuma ruqyahnya sifatnya syar'i. Ya, sifatnya syar'i. Kenapa? Meruqyahnya memakai Al-Quran. Nah, jadi pakai Al-Quran sekarang meruqyah. Dulu pakai mantra-mantra. Sekarang pun juga dukun banyak pakai mantra-mantra. Ada jampi-jampinya. Orang belajar silat pun ada mantra-mantra ya. Cuma tak bagus belajar silat ni ujung-ujung ilmu perempuan. Heran saya, guru tu pasti ngasih apa matikan pukul lah. Pakai ayam. Terakhir ilmu perempuan ke situ. Saya pun dapat kan tu. Pasti dapat ilmu perempuan ni guru silat tu. Heran saya. Bahasa Bugis lagi. Okey, Bugis. Tapi di bawah tu tetap
pakai tauhid dia. Ya, dibawa pakai tauhid dia. Contoh ni ya, kita tahu ni contoh. Ya. Anak kerawai anak indui kerawai indui bi barakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang mungkin faham ni. Jadi di bawah tu tetap la ilaha illallah. Itu jampi-jampi tu. Jampi-jampi tu. Nah, jadi saya hitung-hitung memang macam-macam lah, semua ada tujuan. Tak ada yang bersih kecuali ajaran Nabi Muhammad SAW. Ajaran Nabi ni bersih, tak ada tujuan. Apalagi tarikatul ilahi, udah bersih tu. Kalau ada tujuan pasti ada cobaan. Tapi kalau kena Allah, cobaannya pun untuk kuatkan iman. Nah, tinggalkan masalah ilmu perempuan. Kembali kepada cerita Dhammat ini. Dhammat. Jadi Dhammat ini sampailah ke Mekah, dan dia termasuk bagian daripada suku Aziz Shanu'ah, dan dia pandai meruqyah orang kena gangguan jin. Fasami'a sufahau ahli Makkah, maka orang-orang Makkah yang tak faham tentang ini, dia pun mendengar tentang kedatangan Dhammat ini. Nah, yaqulun, mereka berkata kepada Dhammat, ya Dhammat, inna Muhammadan majnun. Muhammad tu gila dah, kata dia. Dia bilang Nabi tu gila. Dia kan menganggap orang Mekah ni Nabi ni kena sihir kan. Apa yang disampaikan Nabi itu pun orang lain dengar pun kena sihir, iaitu Al-Quran. Makanya dulu orang-orang Mekah itu kalau Nabi baca ayat, mereka terpana. Bingung dia. Kata orang Arab bilang, kena sihir lah tu. Padahal itu ayat Al-Quran kan. Al-Quran itu kan kandungannya dalam. Nah, faqala, berkatalah Dhammat tadi. Orang Mekah tu ngomong dengan dia, Muhammad tu gila. Dhammat bilang, lau anni raitu hadzal rajul, kalaulah aku ketemu dengan orang ini yang namanya Muhammad itu, la'allallahu yashfihi ala yadayya, mudah-mudahan Allah sembuhkan dia dengan berkah tanganku ini, kata dia. Bang. Jadi orang dulu tu percaya dengan Allah juga, tapi caranya syirik. Itu. Jadi kan peninggalan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka percaya dengan Allah, cuma caranya penuh dengan syirik. Nah, dia menganggap dia sudah ahli, sudah sering ngobat orang yang kena gangguan jin, dia pun berani menjamin, ini orang ini nanti aku bisa sembuhkan. Allah sembuhkan dengan berkah tanganku ini. Asyik usaha dia lah. Nah, qala falaqiyahu, akhirnya ketemu dia dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Dhammat ni ketemu dengan Nabi. Faqalah, dia berkata, ya Muhammad, inni arqa min hadzal rih. Hai Muhammad, aku ni bisa ngobat orang kena gangguan jin. Fahallaka, kau mau tak aku ubat? Dia bilang gitu dengan Rasulullah SAW. Nah, faqala Rasulullah SAW, Nabi jawab. Apa Nabi jawab? Dengar jawaban Nabi. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuh. Nabi bilang, sesungguhnya segala puji bagi Allah, pujian kepadanya dan mohon pertolongan kepada Allah. May yahdillah fala mudhillalah, siapa yang diberi hidayah tidak akan disesatkan. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, siapa yang disesatkan tidak akan mendapat petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini ucapan Nabi ini. Di hadapan Dhammat diam dengan Nabi lanjutkan lagi, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah wahdah, yang dia esa, la syarikalah, tak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad hambanya dan pesuruhnya. Jadi Nabi bersyahadat untuk dirinya pun macam ini, sama ya. Nah, amma ba'd, kata Nabi, kemudian tunggu dulu, kata jangan lanjutkan gitu, cukup sini dulu. Lalu Dhammat pun berkata, faqala a'id alayya kalimatika haula,
Cuba kau ulang lagi kalimat tadi tu, kata dia. Udah. Tertarik pula dia tu. Cuba kau ulang lagi kalimat tadi tu, kata dia. Fa'adahunna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha marat. Nabi ulang-ulang kalimat tadi itu di hadapan Dhammad sampai 3 kali. Itu tadi tu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai syahadat tu. 3 kali Nabi ulang-ulang. Nah, faqala, dia pun berkata, Dhammad ni ngomong. Dia bilang, laqad samitu qawla kuhnati wa qawla sahra wa qawla syu'ara. Aku dah banyak dengar mantra-mantra dari dukun. Aku dah banyak dengar mantra-mantra dari ahli sihir. Aku juga udah banyak dengar ucapan-ucapan ahli syair. Fama sami'tu mithla kalimati haula. Tak pernah sama dengan kalimat yang barusan kau ucapkan ini. Dia bilang, walaqad balaghna qamusal bahr. Jadi dia bilang ni sungguh telah sampai kepadaku ini kalimat yang begitu indah. Kan sebelum tak pernah dengar. Kalimat ini kan baru bagi dia ni. Ini kan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kandungannya pun tinggi nilainya kan. Hati yadaka ubayyuka 'alal Islam. Kalau begitu ulurkan tanganmu ya Muhammad, aku berbaiat dengan kau akan Islam. Langsung masuk Islam. Qala fabay'ahu, maka dia pun berbaiat dengan Nabi, maka masuklah dia Islam. Bayangkan dia nak ruqyah Nabi, dia kena ruqyah. Dia yang kena ruqyah. Kenapa? Itu kalimat langsung masuk ke dalam hati dia. Kenapa? Kalimatnya indah, yang membaca siapa? Apalagi membacanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuklah di hati Dhammad. Akhirnya tenanglah hati dia menerima Islam. Nah, riwayat yang lain, Dhammad pun dituduh sama orang Mekah. Dhammad pun kena sihir ya rupanya. Padahal hidayah kan? Hidayah masuk ke hati Dhammad itu. Nah, ternyata kalimat ini ya yang sering dipakai orang untuk pembuka khutbah. Ya, pembuka khutbah tu. Jadi bagus ini kan pujian seperti ini. Jadi kalau orang mau buka khutbah pakai ini bagus. Khutbah Jumat apa. Nabi cuma buka khutbah ya tadi, belum isinya tu. Belum isi Nabi gaji tu. Baru muka timahnya dah. Dhammad sudah terpana dengan kalimat yang begitu indah. Orang Arab ni kan faham. Sastranya tinggi. Makanya begitu kalimat yang keluar dari Nabi Muhammad SAW begitu indah. Ya, padahal Nabi ini bukan ahli sastra. Tak ada guru Nabi. Tapi ahli sastra di zaman itu kagum dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa sih hikmah daripada ini? Hidayah itu datang kapan saja, tidak bisa kita perkirakan. Makanya orang kau dapat hidayah itu kadang-kadang mengejutkan, bisa berubah spontanitas. Apalagi di hadapan orang-orang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya orang-orang yang saleh, kadang-kadang yang ikhlas itu orang bicara dengan dia aja, orang dapat hidayah. Nah, Dhammad ni kan di luar dugaan dia, tak pernah bayangkan kok bisa nerima Islam. Padahal dia mau ngobat orang, tapi tiba-tiba berubah jadi Muslim. Nah, kan begitu di luar dugaan dia. Ternyata hidayah itu mahal. Makanya hidayah jangan disepelekan. Yang kedua, kalimat-kalimat pujian kepada Allah yang terbaik itu adalah dari Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau khutbah nikah biasa pakai ini nih, kan? Khutbah nikah. Makanya banyak ulama-ulama memakai redaksi kalimat-kalimat yang dari Nabi SAW. Khutbah nikah sering dia pakai ini. Dan yang ketiga, nah ini kan zikir. Ada pujian, ada syahadat, kan zikir semuanya ini. Nah, itu menunjukkan bahwasanya zikir ini meruqyah. Zikir itulah ruqyah yang paling bagus di samping Al-Quran. Nah, maka guru kita mengatakan, Kiai Haji Muhammad Ali Nabi Akbar Abah Ali itu dia bilang, siapa orang yang berzikir tanpa disadari setiap hari dia meruqyah dirinya. Orang yang terisi jiwanya dengan zikir ataupun Al-Quran, tidak bisa jin masuk.
Tak bakalan. Nah, orang-orang yang masuk ke mana? Hatinya kosong. Yang sering kena jin tu bagi perempuan. Sering dia kesurupan, kena lemah jiwanya. Kerana sineknya kosong. Kok sineknya diisi, insya-Allah la wani. Jin tak wani datang sama kita. Ya, makanya orang-orang yang ahli zikir itu insya-Allah dijauhkan daripada gangguan-gangguan seperti itu. Apalagi dia mengamalkan ayat-ayat tertentu sebelum tidur, bangun tidur. Ingat, serangan jin tu datangnya malam, jarang siang. Kerana malam orang banyak lalai. Siapa yang tidurnya lalai, tak ada zikir, tak ada bacaan tertentu yang dituntut Nabi Muhammad SAW, masuk ada waktu tidur tu. Ya. Tapi kalau orang amalkan ini, insya-Allah tak masalah. Ni ada buku ruqyah ni. Ini alat saya dulu pakai ruqyah ni. Ini ayat ruqyah. Tapi setelah saya amalkan zikir, saya tak begini kita. Kerana zikir otomatis sudah mengisi jiwa kita, isi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka otomatis hati kita dibentengi. Karena benteng tu, la ilaha illallah hisni, kan gitu. La ilaha illallah tu bentengku, kata Allah. Wa man qalaha dakhala hisni. Siapa yang mengucapkannya, dia masuk dalam benteng aku. Wa man dakhala hisni amina min adabi. Siapa yang masuk dalam benteng aku, aman. Aman apa? Baik aman azab dunia maupun azab akhirat. Nah, kalau sudah azab Allah sudah aman, jin-jin syaitan mana berani masuk. Makanya orang yang berzikir dia sudah masuk dalam benteng. Makanya Abah Ali suka dia. Ni bagus ni kalimat ni, benteng, kata dia. Jadi dibentuklah namanya TKN, benteng Surya Raja, kata dia. Lihat Allah tu khisni, benteng, kata dia. Jadi betul, orang berzikir itu dia membentengi dirinya dari gangguan apapun. Nah, kau mau baca dulu, saya baca ni panjang ni mah. Ruqyah ni panjang ayat-ayat sini ni. Lumayan, kau duduk setengah jam. Setengah jam saya baca dulu. Dan saya pun dulu meruqyah orang. Udah saya bentengi diri saya dulu, baru saya meruqyah orang lain. Nah, cuman itulah meruqyah ni waktunya habis. Setengah jam jin tak keluar. 1 jam baru dia keluar suaranya melengking. Dia ketawakannya gitu tu. Kita baca kadang pun dia baca gitu. Cuman mau sabar. Orang ngadap gini-gini ni sabar. Saya tengok kawan saya meruqyah, jin tu marah, dia pun marah kan. Tu kadang-kadang emosi kita dipancing tu. Yang begini-gini mau sabar. Tapi saya tak mau lagi dah. Habis waktu saya meruqyah. Ujung-ujungnya hilang ajar. Kalau saya meruqyah, saya terapkan Bapak Ibu, saya tak ngajar semua ini. Pasien banyak datang. Ngadap pasien setengah jam, 3 hari belum tentu jinnya keluar. Ada 2 minggu baru keluar jin. Kalau lagi nak mengajar turun, datang pula lagi dia. Pak Ustaz, ini yang ketiganya, kata dia. Udah hilang cerita ngajar. Makanya kalau apa namanya ada orang mau ruqyah apa, saya arahkan kepada kawan-kawan yang memang begini. Dia tak ngajar khusus meruqyah saja ada. Jadi jangan suruh saya meruqyah, saya tak mau. Tobat dah saya meruqyah dah. Habis waktu saya. Jin tu pandai dimain-mainkannya waktu kita tu. Jin tu. Tapi kalau mudah kita sampai tahap makrifat kepada Allah, tak perlu lagi baca ni. Tak perlu. Cukup bismillah ya keluar dia. Kalau sampai makrifat kepada Allah nanti puncaknya pakai bismillah keluar jin. Macam Imam Ahmad bin Hanbal pakai sendal ya jin keluar. Pukulkan sendal aku, pukulkan keluar jin. Itu orang tingkat tinggi gitu dia. Kalau kita ni masih pakai baca-baca zikir dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan amalan zikir yang kita amalkan, insya-Allah ya, Allah jaga diri kita daripada gangguan-gangguan yang tak baik. Semoga kita istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini kata ulama salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dengan ucapan saja orang kafir Quraisy masuk Islam. Nah, jadi Nabi itu tidak banyak-banyak cerita Nabi ini, akhlak saja. Orang mau berubah, orang menantang, sabar ya Nabi menghadapinya. Cuman Allah yang disebut, orang pun dapat hidayah. Baik jamaah sekalian, itu saja hikmahnya. Ada pertanyaan silakan. Silakan.
Ya. Jangan kita dia bukan gitu kan. Nah, karena dia ini alamnya beda dengan kita, ibaratkan ikan itu kalau dia di air hidup. Tapi kalau kita angkat ke darat, dia lemah. Gitulah dengan jin. Jadi ada pendapat bahwasanya kita tak perlu takut dengan jin. Kan jin di alam dia, kita di alam kita. Dia kalau masuk ke alam kita, dia akan lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana ruh kita pada saat jin masuk ke dalam tubuh kita, Ustaz. Ini mohon juga penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jin ini dia termasuk mukallaf, beban agama sama dengan kita ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi jin itu sama dengan kita ini, ada beban agama. Di antara mereka ada yang beriman macam kita, ada juga yang tak beriman, sama. Nah, makanya janganlah kita terlalu takut. Cuma memang wajahnya itu menakutkan. Tapi ada juga wajahnya yang bagus. Ya, yang bagus itu yang sering main di masjid itu bagus wajah. Termasuk sekarang ya. Yang main di masjidnya bagus, yang penampilannya indah. Makanya dia semakin taat, dia langsung dipoles penampilannya itu. Karena dia jismilatif. Jismilatif dia berubah dengan amal dia. Kalau baik amal dia, maka penampilannya pasti indah. Ya, saya pernah berzikir di Ruang Giga Mubarak itu, masih di rumah orang tua saya itu. Berzikirlah dengan jamaah. Jika tarekat nih, waktu itu Ustaz Nur masih hidup. Pernah manakib di Giga Mubarak. Masih ada Ustaz Nur, kemudian ada datang satu tamu dari Surelayah pakai talqin tu. Saya pun lupa namanya, sudah meninggal dia. Lama dia. Saya masih bujangan. Adakan zikir di Giga Mubarak. Lalu ada satu jamaah berzikir. Saya mimpin zikir pun. Lalu jamaah ini kan dia masing-masing ada kelebihan. Jamaah ini ada juga yang ya kebanyakan macam kita. Ada yang punya kelebihan. Waktu saya berzikir di depan itu, dia bilang sama saya mandang ada dua orang mendampingi Ustaz kiri kanan, kata dia. Bajunya putih, kata dia. Dia pakai sal, kata putih itu. Jambutnya panjang putih juga, kata dia. Kiri kanan Ustaz saya lihat. Tapi di belakang Ustaz, saya ni mandang dekat saya, kata dia. Dia tak takut pula tu. Jadi selesai itu tanya, siapa tu Ustaz? Saya bilang, itulah dia bangsa jin yang taat main-main di masjid. Yang main di masjid itu wajahnya bagus-bagus. Jadi jamaah itu diberi Allah kelebihan, dia bisa melihat. Saya bilang, itulah bangsa jin. Ya, kalau orang salah paham, itu bukan wali ke? Tak. Wali itu macam kita gini, manusia fisik. Kalau rohnya datang, dia tidak seperti itu. Tapi kalau dia duduk begitu, itu kawan tu dibukakan penampilan jin yang indah. Jadi kalau dia ibadah bagus penampilan dia, maka di masjid-masjid ini kita berjamaah ngikut dia. Dia mau juga salat berjamaah, cari pahala berjamaah, karena beban agamanya sama. Kerana juga dia beriman kepada Allah, apalagi sekarang diikut Nabi Muhammad SAW. Dia beriman, baca Al-Quran dan sebagainya, dan dia mau salat berjamaah, zikir pun dia mau ikut. Nah, jadi kalau dia yang nakal, itu yang menyeramkan. Ya, dia menyeramkan itu yang nakal. Dan juga ada bentuk binatang. Ada bentuk binatang. Jadi masing-masing mereka itu menempuh jalan yang berbeda-beda. Ada orang Muslim, dia diberi borongan membongkar rumah tua, tapi orang Cina punya. Rupanya di rumah itu orang Cina itu seperti dukun lah, loya. Dia bongkar tempat itu. Yang orang Muslim tadi masuk kesurupan, jin masuk. Jin pun bercakap Cina. Padahal dia bukan orang Cina, dia yang kesurupan ni bisa ngomong Cina. Itu jin-jin dari Cina pun datang kepada orang-orang dia di sini.
Jadi ini memang bukan lagi hal yang jadi sama dengan kita gini, sama dengan kita. Nah, kemudian kenapa kita takut? Kena dinampakkan hal yang jelek-jelek, padahal kita tak perlu takut. Kalau ada penampakan jin, orang awam bisa mandang jin. Nah, ulama berpendapat pada waktu itu kondisi dia lemah. Kondisi dia lemah, cuma kitanya ketakutan. Nah, jadi waktu itu dia tak bisa apa-apa kalau dia menampakkan dirinya. Itu tadi istilahkan ulama tadi itu, ibaratkan ikan kalau naik ke darat kuat ke lemah, itulah jin. Kalau dia menampakkan di alam nyata seperti ini, kondisi seperti itu, lemah dia. Nah, tapi ikan di laut, coba lawanlah ikan hiu di laut, kalah kita. Tapi di darat ikan hiu kalah di lawan kita. Itulah masuk alam, menyalahi keadaan. Maka dia pun takut juga. Kalau ada penampakan dirinya, berarti kondisi dia lemah, ya, kondisi dia lemah seperti itu. Nah, maka ulama berpendapat bahwasanya jin itu sama dengan kita. Bahkan kalau ada seorang ulama yang taat kepada Allah, jin itu pun taat juga sama ulama itu. Apalagi dia wali-wali Allah. Ingat manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani tu, bayangkan tu, jin pun takut sama dia. Ya, jin pun takut sama dia. Bukan kita memuji para wali, memang wali itu ditakuti oleh jin kerana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada dikisahkan, ini hati-hati kalau jumpa ular, hati-hati jumpa ular ya. Ular tu bisa jadi ular betulan, bisa juga jin yang menyerupai ular. Jadi ada seorang ini membunuh ular, dan dia membunuh ular, ditarik masuk alam jin dan tak balik-balik ke rumah. Si bapa datang kepada Abdul Qadir Jailani, tak tahu anak dia dah hilang 3 hari, tak balik. Nah, kata Abdul Qadir Jailani, kau anak kau diambil dari bangsa jin kerana anak kau bunuh anak dia. Gimana pula anak kau bisa bunuh jin? Kerana anakmu melihat ular main di simpang jalan itu, maka disangka ular betul, dibunuhnya. Nah, bisa ketemu? Bisa, kata Syekh Jailani. Kau pergi di simpang jalan itu dan kau baca sekian ayat, kau mohon sama Allah minta petunjuk. Pergi waktunya ke simpang jalan itu, baca ayat tertentu, langsung dibawa alam jin. Betul masuk alam jin, Pak. Jadi di situ ada rajanya. Rupanya anak raja tu yang dibunuh tu anak raja ular. Nah, begitu masuk orang tua tengok anak kena ikat, anaknya kena ikat, kemudian ada orang yang tergeletak berdarah. Nah, dia pun datang mengadu, apa salah anak aku ni? Anak kau melukai anak aku tu, kata dia. Anak, kapan dia melukainya? Dia membunuhnya di simpang jalan. Jadi dia harus kena hukuman. Nah, itu bapak tadi ngomong bilang, aku datang ke sini kerana perintah Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Takut jin tu, tak wani dia. Kalaulah bukan kerana orang itu, kau pun aku bunuh, kata dia. Nah, kalau sudah begitu, aku maafkan anak kau. Dimaafkan dia. Takut bang. Maka dia kembalikan lagi ke tempat tadi simpang tu. Kemudian dia sadar, balik ke rumah, bawa anak. Ini yang begini ni Pak, orang tak percaya tapi terjadi. Ini cerita di Sambas. Ada orang nyelam di Sambas, dia nyelam. Begitu nyelam masuk satu kerajaan, maaf, simpang Ulangan tu, dalam tu kerajaan jin. Sungai-sungai dia Pak. Maka Sungai Kapuas ni simpang 3 Telanda tu, bawah tu kerajaan jin. Orang yang nyelam-nyelam di setah lama tu Pak, pakai itu lah dia. 2-3 hari bawa keluar. Jadi para wali yang membongkar ni, maka saya katakan, pakai ilmu zikir selesai semua, jin pun takut. Nah, kenapa kita pakai la ilaha, udah pakai Allah benteng kita, mana berani yang lain? Nah, ini hendak dulu cari jalan.
Macam mana ni? Ini jin ni kuat. Pakailah sesajen, kasih makan, diikuti terus. Ya, padahal datang Islam diubah semuanya, kembali kepada tauhid. Jin manusia hamba Allah, dibebani agama. Ya, cukup ni ya. Waktu pun habis. Ada yang kedua, ada yang bertanya. Sudah selesai kan? Terjawab sudah. Yang kemasukan macam mana? Orang yang kemasukan tadi rohnya tidak berfungsi, diambil alih oleh jin. Jadi makanya kalau orang kesurupan, yang ngomong tu bukan orang, itu jin. Maka jangan dipukul-pukul orang kesurupan, kasihan dia tak tahu menahu. Kan ada orang yang kasar ngadap jin tu, dipukulnya, kasihanlah fisik orang itu. Itu yang ngomong bukan orang itu, yang ngomong tu jin. Nah, obat saja, insya-Allah dengan cara apa pun, nanti dia keluar. Udah keluar, kembali lagi fungsinya itu. Jadi rohnya tak berfungsi, seperti orang tidur. Orang kesurupan seperti orang tidur, dipakai jasad dia. Nah, begitu sadar dia kan, kemana aku tadi kata. Padahal jasad dia dipakai jin. Jadi kesurupan itu jin yang bermain. Ya, jin yang bermain. Sekali itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.